Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma 'iidan lil muslimin wa ja'ala ibadatal hajji wa 'iidal adha min sya'airillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul jabbar, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul kahhar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-muhtar wa ala alihi wa ashabihi al-ahyan. Amma ba'du, fa ya ibadallah, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya al-aqdamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah.
Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini, di saat kita masih imsak, masih berpuasa, sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, usai khutbah dan bersalam-salaman nanti, kita masih berkumpul menikmati indahnya matahari pagi, suasana sejuk seperti ini, sembari kita mengucapkan, mengumandangkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan tadi telah sama-sama kita melaksanakan salat Hari Raya Idul Adha bersama dengan guru kita, atau yang diimami oleh guru kita bersama, Umpu Sulaiman Ilyas. Luar biasa syahdunya. Kaum muslimin muslimat hamba Allah sedang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Upaya yang kita lakukan pada hari ini adalah dalam rangka kita meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Suci. Dan marilah sama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hati. Kita niatkan hari ini sebagai langkah awal kita memulai perjalanan diri mengarungi kehidupan seperti yang tercermin dalam ketaatan Nabi Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan keluarganya dalam menjalani cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Hari ini siklus dari hari-hari yang penuh berkah, hari yang sangat bersejarah, khususnya bagi umat Islam. Hari ini adalah hari kemenangan seorang nabi penemu konsep ketauhidan dalam mencari Tuhan, Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebuah penemuan maha penting di jagat alam raya ini, tidak tertandingi dengan penemuan saintek dan temuan ilmu lainnya. Dengan temuan tersebut atau berkat konsep ketauhidan yang ditemukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga kita sebagai manusia dapat menguasai alam, menjadi khalifah fil ardh, menjadi pemimpin di bumi ini. Dari jejak itulah agama Al-Hanif, agama yang lurus, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sampai ke hati kita hari ini, sampai ke negeri kita hari ini, sampai ke daerah kita hari ini, sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Hari ini kita nikmati berkat mujahadah, berkat jihad, berkat dakwah yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari konsep ketauhidan yang ditemukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, prosesi manasik dalam ibadah haji dan perayaan Idul Adha seperti hari ini juga tidak terlepas dari nampak jelas dan mengenang seorang manusia agung yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi dan rasul, Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya Ismail dan Siti Hajar. Tiga sosok pribadi insan kami ini Allah abadikan dalam Al-Quran. Kaum muslimin yang berbahagia, keagungan pribadi Ibrahim
membuat kita harus mampu mengambil pelajaran, harus mampu mengambil ibrah, contoh dalam kehidupan kita. Allah berfirman, wa qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh pada Nabi Ibrahim itulah contoh tauladan yang baik. Walladzina, dan orang-orang yang bersamanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur bahwa tahun ini pemerintah Arab Saudi kembali membuka peluang, kembali memberi izin bagi jamaah haji dari seluruh dunia untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Meskipun jumlahnya masih terbatas, syukur tersebut cukup beralasan. Setelah 2 tahun berturut-turut pelaksanaan haji hanya terbatas bagi warga lokal saja, dikarenakan sebagaimana sama-sama kita ketahui, yaitu merebaknya virus COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Dan hari ini kita doakan semoga saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji dapat merampungkan seluruh rangkaian manasik haji dengan sempurna dan bisa kembali dengan selamat ke tanah air nanti, dan mereka dapat memperoleh predikat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat hamba Allah sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Kenapa ketika orang menunaikan ibadah haji sering disebut memenuhi panggilan Nabi Ibrahim? Jawabannya adalah, dasarnya adalah Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 27. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memanggil manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Allah tuangkan dalam Surat Al-Hajj 27, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amik. Wahai Nabi Ibrahim, panggillah manusia untuk menunaikan ibadah haji. Ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin. Niscaya mereka akan datang kepadamu nanti di jalan. Ada yang berjalan kaki dan juga ada yang mengendarai unta. Kulli dhamirin. Ulama tafsir mereka beberapa pengertian bahwa kulli dhamirin al-unta yang kurus. Artinya lakun mereka ibadah haji ini dengan susah payah, jauh jarak yang ditempuh dan sukarnya dalam perjalanan. Ya'tina min kulli fajjin 'amik. Dan mereka yang datang itu dari seluruh penjuru dunia. Kaum muslimin yang berbahagia, tak kala Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu, beliau khawatir dengan kemampuannya yang terbatas, sehingga terjadi dialog kecil antara Nabi Ibrahim dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, yang penting kamu serukan, yang penting Ibrahim memanggil, dan kami akan mendengarkan kepada mereka, kepada seluruh dunia. Terjadi perbuatan kecil. Dan hari ini kita lihat kaum muslimin amal yang berbahagia. Maha benar Allah. Tidak seorang pun yang tidak mendengar dengan panggilan haji. Walau haji dan umrah menjadi ibadah yang amat sangat populer. Kaum muslimin yang berbahagia, hari ini dan
merek informasi dari Kantor Kementerian Aceh. Daftar tunggu hari ini kita daftar harus menunggu 32 tahun yang akan datang. Begitu peminatnya luar biasa. Begitu populernya ibadah. Malah ada haji yang tahun ini harus berangkat dengan biaya mencapai 200 juta. Tapi kenapa? Hanya yumpeng 200 juta, hanya yumpeng 50 juta kadang pergi dengan keluarga untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi jumlah jamaah umrah luar biasa. Telah terantri yang luar biasa. Bertahun-tahun. Ini maknanya adalah panggilan Nabi Ibrahim terdengar ke seluruh penjuru. Maha benar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini gemuruh tarbiyah terulang kembali menggema di bumi Haramain. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Tidak serikat lagi. Innal hamda, sesungguhnya segala pujian, wan ni'mata, segala kenikmatan, walaupun dan segala kerajaan, kekuasaan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. La syarika, tidak ada bersyarikat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini terdengar suara itu di tanah Haramain, kalimat-kalimat tarbiyah. Kaum muslimin, Allah yang berbahagia, haji menurut bahasa Allah membuat keputusan untuk mengunjungi tempat yang suci dan diwajibkan hanya satu kali seumur hidup bagi orang yang mampu. Oleh karena itu, perjalanan hajilah perjalanan rohani, perjalanan dari rumah tempat tinggal menuju rumah Allah, Baitullah. Berbeda dengan perjalanan kita ke negeri lain. Maka pantaslah ketika kita menaikkan ibadah haji, kita dimuliakan oleh para keluarga, diantar, disetuju. Malah ada yang sampai ke pesawat meskipun tidak bertemu lagi dengan jamaah. Tapi itulah mengantarkan sebuah perjalanan rohani seorang yang merekam panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin muslimat Allah yang berbahagia, itu sebabnya ibadah haji adalah merupakan latihan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latihan untuk kita mati, latihan untuk berpisah nyawa kita dengan yang Allah berikan saat ini. Karena itu ibadah haji adalah ibadah yang dilakukan dengan meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan tanah air, dengan niat yang satu, menemui Allah, memenuhi panggilan Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dengan bekal takwa. Ibadah haji di dalamnya terdapat berbagai ritual yang memiliki makna, yang memiliki nilai-nilai filosofi yang sangat indah dan mendalam dalam setiap prosesnya. Tentu ini kita dapatkan ketika kita mendalami makna-makna yang terkandung dalam praktek ibadah haji. Kaum muslimin muslimat hamba Allah yang berbahagia, ada beberapa istilah dalam pasal ibadah haji yang menjadi pelajaran tidak hanya untuk jamaah haji, tapi juga pelajaran bagi kita yang ada di negeri ini. Banyak pelajaran, apakah itu pelajaran ketauhidan, pelajaran kebersamaan, pelajaran persaudaraan, pelajaran pengorbanan, pelajaran kasih sayang, pelajaran kesabaran, pelajaran keikhlasan, dan pelajaran kehidupan sosial. Juga pelajaran lainnya, nilai filosofi yang terkandung dalam pasal ibadah haji. Kaum muslimin muslimat, jamaah
adalah pakaian yang hanya selembar kain, tanpa sepatu, tanpa tutup kepala, hanya selembar kain yang kita sandangkan pada saya, persis seperti pakaian para peminta-minta. Apa makna yang terkandung dalam ihram ini? Ihram adalah simbol peminta-minta. Allah ingin memberikan pesan kepada kita, hidup ini tidak boleh sombong, hidup ini tidak boleh angkuh, tidak boleh merasakan dirinya hebat, apakah karena kekuasaan atau karena uang, karena harta yang kita miliki. La syarika, hanya yang kita miliki adalah pinjaman Allah, hanya Allah singgahkan sementara. Dan gambaran itu, filosofi itu terdapat pada saat kita mendekat kepada haji dengan pakaian ihram yang kita pakai. Semua pakaian nyawa tinggal. Ihram merupakan simbol bersamaan derajat dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pakaian inilah yang dikenakan setiap kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita meninggal nanti, hanya pakaian ini yang kita gunakan. Itu yang pertama, nilai filosofi, makna yang terkandung dalam ihram. Yang kedua, dalam haji kita melihat Ka'bah dan tawaf. Ka'bah adalah merupakan simbol adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manakala kita sholat, termasuk kita hari ini, kita menghadap ke Ka'bah, bukan berarti kita menyembah Ka'bah, tapi Allah ingin memberikan isyarat pelajaran kepada kita bahwa yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah ingin menanamkan kepada kita, dimanapun, kapanpun, kita dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap aktivitas kita itu dalam pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, tawaf. Tawaflah mengelilingi Ka'bah. Tawaf itu ada syarat. Bebas kita beraktivitas, tapi di mana kita mulai dan bagaimana cara melakukan tawaf? Allah ingin beri isyarat kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita, tidak hanya kepada jamaah haji, bahwa hidup ini adalah ada aturan. Dalam rumah tangga ada aturan, bermasyarakat ada aturan, bernegara ada aturan. Lebih-lebih dalam kita mengamalkan ajaran agama, ada aturan-aturan yang harus kita ketahui dan kita junjung tinggi. Meskipun kita dibenarkan untuk bebas beraktivitas, tawaf dimulai, kalau dulu ada garis cepat, tapi sekarang ada pilar. Tanda dimulai langkah awal dimulai dengan adanya melihat lampu pilar di sebelah kanan kita, dan kita mengelilingi Ka'bah dengan posisi ini. Itulah tawaf, itulah makna, itulah simbol yang Allah inginkan kepada kita. Boleh beraktivitas, termasuk mencari nafkah, mencari rezeki, tapi ingat, ada aturannya, ada halal dan haramnya. Itu yang Allah ingin berikan pelajaran kepada kita. Kaum muslimin, hamba Allah, sidang jamaah Idul Adha rahimahumullah. Lalu yang ketiga adalah sa'i. Sa'i secara harfiah artinya usaha. Berarti manusia harus berusaha dalam menjalani kehidupan. Tidak mungkin emas turun dari langit. Dan sering kita dengarkan bagaimana kita Umar bin Khattab menegur pemudanya, berhari-hari, bermalam-malam di masjid, berdoa kepada Allah untuk mendapatkan rezeki. Lalu Umar mengusir, wahai pemuda, kamu harus keluar dari masjid, berusaha mencari nafkah. Tidak mungkin emas turun dari langit. Kaum muslimin, Allah yang berbahagia,
Sa'i berawal dari Siti Hajar yang berlari-lari dari Safa ke Marwah. Itulah usaha untuk mendapatkan air yang akan diberikan kepada anaknya Ismail kecil. Saat itu Siti Hajar bersama Ismail ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, dan itu perintah Allah. Daerah yang sangat tandus, berbeda dengan suasana Ka'bah hari ini, penuh dengan bangunan, penuh dengan manusia. Saat ditinggalkan Siti Hajar bersama Ismail oleh Ibrahim, daerah sangat tandus, mata air pun tidak ada. Maka seorang ibu yang bertanggung jawab kepada anaknya, dia berlari-lari mencari air. Itulah pelajaran yang luar biasa kepada kita. Simbol makna filosofi. Kita sebagai manusia harus berusaha, tidak boleh menjadi orang yang malas. Harus berikhtiar. Kaum muslimin, itu yang ketiga. Yang keempat adalah wukuf. Artinya berdiam atau berkumpul di padang Arafah. Arafah artinya berkenalan. Allah ingin memberikan nilai filosofi pelajaran kepada kita. Kalau ingin mengenal Allah, kenal dulu diri sendiri. Siapa kita ini? Kita yang hanya bergerak, so bertanya, min aina, dari mana kita? Dan akan kemana kita? Apakah kita akan hidup sepanjang zaman? Apakah kita akan hidup sepanjang masa? Tidak. Allah berikan batasan kepada kita. Maka untuk mengenal Allah, kita harus mengenal diri sendiri. Maka mana kita perlu muhasabah untuk melihat jauh ke depan, berhenti dari perbuatan-perbuatan jahat. Saatnya berhenti dari perbuatan-perbuatan mungkar, berhenti dari perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasul. Wukuf membayangkan hidup padang mahsyar. Setelah proses kematian, nanti kita akan diangkat kembali, dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari alam kubur. Bagaimana dengan suasana di padang mahsyar? Inilah yang kita rasakan, yang semestinya kita dapatkan ketika kita wukuf di Arafah. Lalu yang kelima adalah melontar, lempar jumrah. Hari ini jemaah haji sedang melakukan aktivitas lontar jumrah. Apa arti melontar? Kita pikir secara akan biasa pula yang wajahnya yang orang mati. Kalau kita berpikir logis, Jawa dia orang kaya melekak aku maknanya melempar simbol perlawanan kepada syaitan, simbol perlawanan terhadap syaitan. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berkeluarga cukup lama tidak memperoleh, lalu beliau mendapatkan anak yang namanya Ismail. Tapi datang lagi ujian yang luar biasa. Allah perintahkan untuk menyembelih. Saat Ibrahim siap dengan perintah Allah, Ismail siap dengan perintah Allah, Siti Hajar siap dengan perintah Allah, mendapat godaan yang luar biasa dari syaitan. Ibrahim melempar syaitan. Subhanallah. Dan ini Allah gambarkan dalam surah As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'as-sa'ya, ketika sampai waktu, falamma balagha, ketika sampai umurnya anak itu sanggup berusaha bersamanya. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbah. Nabi Ibrahim menyampaikan perintah Allah ini kepada Ismail. Qala ya bunayya, wahai anakku, anak yang bunayya itu panggilan kasih sayang yang luar biasa mendalam kepada anaknya. Ya bunayya, wahai anakku yang tercinta, ini arafil manam, aku mendapat mimpiku,
Anni asbah, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih. Kita lihat bagaimana jawaban Ismail, anak yang soleh. Fanzur maza, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Bagaimana pendapatmu? Nabi Ibrahim ingin mendapatkan pendapat, itu perintah Allah, tapi juga ingin mendapatkan bagaimana pendapat Ismail. Fanzur maza, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Apa jawaban Ismail, anak yang soleh? Qala ya abati if'al ma tu'maru satajidni insyaallah minas sabirin. Ya abati, abati itu panggilan kasih luar biasa kepada orang tuanya. Wahai ayahku tercinta, kalau itu perintah Allah Maha Tu'maru, silakan ayah laksanakan. Insyaallah ayah akan mendapatimu, akan melihatmu. Lambang, simbol, makna. Saat-saat sepakat ingin menyembelih. Dan sering kita dengarkan bagaimana cerita Nabi Ibrahim bersama anaknya Ismail. Saat itu datang godaan syaitan. Inilah terjadi melempar jumrah ketika kita melakukan ibadah haji. Maka bermakna tentu bagi orang yang betul-betul merenungi sejarah, tahu sejarah kenapa ada lempar. Kalau tidak ada mana apa-apa, kita hanya sekedar lempar saja di sana. Bahkan kemudian Arab yang lempar, bukan itu kita coba lempar. Itulah kaum muslimin sama Allah, makna yang semestinya kita tangkap menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Termasuk kita hari ini, ketika kita ingin melaksanakan satu perbuatan yang baik dari Allah, kita mendapatkan godaan yang luar biasa dari syaitan. Syaitan tetap menggoda kita. Kaum muslimin, hamba Allah yang berhormat. Dan yang kedua adalah pesan berkorban. Pesan berkorban. Hari ini yang Allah perintahkan korban bukan anak lagi. Karena sejauh yang korban untuk Tuhan. Hari ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya kita sisihkan sedikit bahagian harta yang Allah titipkan kepada kita. Sangat ironi, di Indonesia tidak ada, masih di tempat lain orang yang kaya rutin yang melakukan wisata ke luar negeri ke berbagai daerah, tiap tahun malah 2 kali. Di apa yang diinginkan cukup dengan tunjuk saja, berlaku tangan sakti, tunjuk sakti. Tapi pada giliran hari raya Idul Adha, pada giliran diajak berkorban, masih didapatkan enggan dan tidak mau dia sisihkan sedikit harta, hanya korban seekor kambing atau lembu. Berbeda jauh sekali dengan korbanan yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu yang keempat, kaum muslimin nomor 2. Yang kelima adalah tahallul, dan ini yang terakhir. Tahallul adalah halal, artinya halal. Setelah kita tahallul, setelah kita mengunting atau mencukur rambut, berarti apa yang dilarang sebelumnya, larangan-larangan ihram, menjadi boleh dibenarkan. Apa artinya? Seorang haji, dan tidak hanya untuk haji, seperti yang sampaikan juga berlaku untuk kita semua, pelajaran untuk kita semua, hanya melakukan hal-hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal-hal yang dibolehkan oleh Rasul, hal-hal yang diharamkan semestinya segera kita tinggalkan. Itulah nilai-nilai filosofi yang terdapat dalam pelaksanaan ibadah haji. Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama dengan keluarga sudah memberikan contoh yang luar biasa kepada kita. Lalu yang terakhir, pertanyaan untuk kita, bagaimana dengan kita hari ini? Mampukah kita menjadi sosok Nabi Ibrahim alaihissalam? Mampukah kita menjadi sosok seperti Nabi Ibrahim dan Siti Hajar? Mampukah kita memberi keteladanan, terutama kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita di rumah?
tetangga kita, kepada masyarakat kita. Mampukah kita hadir menjadi energi baru, memberi keteladanan, diikuti oleh lain? Mampukah kita menjadi uswah di tengah-tengah masyarakat? Sejauh mana komitmen kita? Nabi Ibrahim telah memperlihatkan komitmen melaksanakan perintah Allah. Meskipun anaknya disembelih, syaitan yang goda pun dilawan dengan melempar. Hari ini kita bertanya, mampukah atau sejauh mana komitmen kita dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana semangat kita hari ini dalam beragama? Bagaimana semangat kita dalam bernegara? Apa dukungan yang telah kita berikan untuk kepentingan agama, untuk kepentingan negara, untuk kepentingan pembangunan agama? Kaum muslimin, hamba Allah yang mulia, pertanyaan berikutnya adalah apa yang sudah kita berikan sebagai pengorbanan kita untuk kepentingan agama? Apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita sumbangkan untuk kepentingan bangsa dan negara kita? Benarkah kita termasuk orang yang lebih mengutamakan kepentingan agama? Benarkah kita orang yang lebih mengutamakan kepentingan negara? Benarkah kita termasuk orang yang lebih mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi? Kepentingan sosial juga kita dahulukan. Mari kita beristighfar. Mari kita beristighfar. Mari kita beristighfar hari ini di momen yang amat sangat berbahagia ini, sambil kita bermuhasabah dan mengambil pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan keluarga yang luar biasa memberikan contoh kepada kita. Kaum muslimin muslimat hamba Allah jamaah Idul Adha rahimahumullah, demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan pada hari yang mulia ini. Semoga bermanfaat, terutama untuk khatib sendiri, dan kalau bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah 2022 milenial. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.